Halo teman-teman, One Piece episode kelima kali ini menceritakan panglima perang yang paling terkuat ditugaskan menangkap Luffy. Apakah Luffy bisa lolos darinya dan apa Sanji akan ikut bergabung menjadi kru Luffy? Mari kita tonton bersama episode kelima ini. Terima kasih. Kapal marinir terus menembakkan meriam ke arah mereka. Luffy teringat waktu kecil saat membuat kapal bajak laut. Kakeknya menentang karena ingin Luffy menjadi marinir. Kakeknya menghancurkan kapal buatan Luffy dan membawanya pergi. Luffy meminta Usopp untuk menembaki mereka kembali dengan meriam, sedangkan Nami mengatur layar agar bisa pergi menjauh. Tapi Usopp tak mengerti cara menggunakan meriam model seperti ini, karena panik membuat bola meriam semua terjatuh. Garp meminta kepada mereka menyerahkan diri, tapi ditolak oleh Luffy, langsung Garp melemparkan bola meriam ke arah mereka. Luffy tiba-tiba mengembungkan badannya dan membuat bola meriam itu terpental kembali ke arah kapal Garp dan menghancurkan layarnya. Itu membuat Garp menjadi marah, sedangkan teman-temannya terkejut dan senang melihat aksi Luffy. Lalu Nami membawa kapal pergi dan menghilang di balik kabut. Untungnya kondisi kapal hanya rusak ringan, kita masih beruntung. Sekarang kabut menghalangi pandangan, kita harus sembunyi, peta tak berguna di tengah kabut, ucap Nami. Luffy sekarang berada di haluan kapal, hanya diam saja sejak kabur. Nami berkata, harus ada yang bicara kepadanya soal kabut dan wakil Laksamana yang ternyata kakeknya. Usopp merasa belum terlalu dekat dengan Luffy dan Zoro merasa itu tak penting, tapi Nami mengatakan kepada Zoro, kau itu wakil kapten, itu sudah termasuk tugasmu. Lalu Zoro menemui Luffy dan bertanya bagaimana keadaannya. Luffy berkata baik, hanya topi dia kena serpihan kayu di pertempuran tadi. Lalu Zoro pergi dan berkata dia baik-baik saja kepada Nami. Tiba-tiba Luffy mencium aroma masakan, dan meminta Nami membawanya ke sana. Jika soal makanan dia bisa tahu navigasi, ucap Nami. Mereka melihat sebuah cahaya, tidak mungkin ada kepulauan di sini saat kabut mulai hilang, terlihat jelas sebuah kapal besar yang berisi restoran. Lalu mereka memasuki restoran itu, dan memesan makanan yang banyak. Di dalam dapur, Sanji membuat sebuah makanan. Saat akan dihidangkan Jeff yang merupakan kepala koki mengambil makanan itu dan membuangnya. Sanji yang melihatnya marah, aku bisa bosan memesan stik terus. Kau akan dibebas tugaskan dari dapur, dan sekarang layani tamu, ucap Jeff marah. Saat Sanji keluar dari dapur, ada dua pelanggan yang berebut meja. Sanji sudah mencoba melerai mereka, tapi yang ada mereka makin menggila. Saat mereka berdua akan berkelahi, Sanji langsung menghajar mereka. Sanji menghampiri meja Luffy dan berkata ingin memesan apa. Saat Nami bersuara, Sanji menggodanya. Setelah mereka selesai memesan minum, Sanji pun pergi. Teman-temannya semua menggoda Nami. Sedangkan kapal marinir mengalami kerusakan, butuh 1-2 hari bisa berlayar. Kobi berkata cabang marinir ke-77 berada dekat sini, bisa segera membantu, tapi ditolak oleh Garp, kita akan atasi masalah ini sendiri. Lalu Garp menelpon Mihawk, seorang bajak laut yang bebas dari hukuman. Garp meminta bantuannya untuk melakukan misi yang cocok dengan kemampuannya. Saat mendengar kalau targetnya bocah ingusan, Mihawk mengatakan kurang menantang. Dia sedang menghabisi kapal dan seluruh awak bajak laut Don Craig. Setelah menghabisi targetnya, Mihawk mengatakan akan terima misinya. Sekarang aku harus kemana? Tanya Mihawk. East Blue, wilayah Sambas, bawa dia hidup-hidup bagaimanapun caranya, ucap Garp, sedangkan Kobi menguping pembicaraan mereka. Mereka makan sampai kekenyangan, lalu Luffy mengajak bersulang untuk kru terbaik dan kemenangan kita. Kemenangan apa tanya Nami, entah berapa kali kalian ikut pertempuran laut, tapi tadi itu bencana, kita tak siap, kalian mengabaikan masalah besar. Kau tak bilang kalau kakekmu marinir, bukan sembarang marinir tapi wakil Laksamana, aku tak siap untuk itu. Kau merampok pangkalan marinir angkatan laut, tentu saja kau dikejar, ucap Zoro. Lalu Sanji datang untuk menagih tagihan makanan, lalu dengan santainya Luffy menandatangani tagihan itu dan memberikan kepada Sanji. Tiba-tiba Jeff mencari Monkey D. Luffy, saat Luffy mengangkat gelasnya. Jeff berkata, kau tak tahu aturan restoran ini, berarti tak memberikan hutang, habis makan harus bayar. Luffy mengatakan, makanannya sudah dibayar, tapi uangnya belum kuserahkan, tagih saja ke harta karunku. Aku calon raja bajak laut, begitu One Piece kutemukan. Aku akan kembali membayar tagihan ditambah bunga. Tapi ideku lebih bagus, lalu menarik Luffy ke dapur dan disuruh mencuci piring untuk lunasi hutangnya, ucap Jeff.
Lalu Jeff memarahi Sanji, karena masih harus bekerja, tapi dia malah mau pergi. Sanji mengatakan aku tak sudi menjadi pelayan, lalu dia pergi, sedangkan Luffy mencoba mencicipi masakan Sanji. Zoro bertanya, kenapa menatap gelas terus, apakah ada emasnya? Nami merasa kalau Luffy sudah kelewatan, tapi Zoro mengingatkan kita terus mendapatkan musuh, badut gila, pelayan pembunuh, apa sulitnya wakil Laksamana. Kau tak mengerti, aku tak boleh tertangkap. Lalu Nami pergi ke bar memesan minum dan bertanya ingin ke Kepulauan Konomi lewat siapa. Seorang pria menawarkan diri dengan biaya 6.000, saat Nami setuju, pria itu berkata akan berangkat saat fajar. Di kapal marinir, Koby berkata ucapan Helmeppo saat di desa sirup mungkin benar soal Garp, lalu Koby bertanya apa kau tahu Mihawk? Pendekar terbaik di dunia dari 7 panglima perang lautan, dulu ada 7 bajak laut yang sangat kuat, semuanya berbahaya, mereka penguasa lautan dan meneror semua yang mereka temui. Pemerintah bisa saja menangkap mereka dengan resiko perang besar-besaran, tapi pemerintah sadar lebih baik menjadikan mereka sekutu, jadi mereka membuat kesepakatan, ucap Helmeppo. Tapi Koby bingung kenapa marinir bekerja sama dengan perompak dan melakukan hal ilegal. Helmeppo berkata agar bisa bergerak di luar ranah hukum, sebagai gantinya panglima perang bisa lebih leluasa. Koby, kau mungkin ahli tali temali, tapi naif soal dunia. Saat Luffy membawa tumpukan piring kotor, Sanji bertanya bagaimana, kau pasti menyesal berhutang, tapi Luffy tak menyesal. Aku koki terbaik di East Blue, tapi selama dia menjadi kepala dapur, aku dilarang berada di dapur, ucap Sanji. Tapi makananmu lezat, tadi aku mencicipinya, masakanmu paling enak di sini. Impian Sanji berada di suatu tempat di mana bergelimang bahan makanan dari 4 samudra, namanya All Blue. Terdapat ikan langka, rumput laut langka dan rempah-rempah baru, itu surga para koki dan kelak akan kutemukan. Jika ingin memasak, wujudkan, jangan biarkan orang menghalangimu, berontaklah sampaikan keinginanmu, ucap Luffy. Lalu ada seseorang meminta tolong, karena kelaparan, lalu Sanji membuatkan makanan untuk pria itu. Luffy melihat Sanji membuat makanan, dan memberikan kepada pria itu. Pria itu berterima kasih karena sudah menyelamatkannya karena dia sudah terapung berminggu-minggu. Luffy berkata, kau tak hanya jago masak, tapi baik hati, jika Jeff tak menghargaimu, lebih baik kau menjadi kruku, kami butuh koki hebat saat mencari One Piece. Pria itu saat mendengar Luffy mencari One Piece, berkata kalau kami juga sempat mencarinya, aku bagian dari armada bajak laut besar, kapten kami berniat menemukan harta karun Gold Roger, tapi kami gagal di Grand Line. Kami kehilangan 50 kapal dan 5.000 kru, hanya aku yang selamat, sayangi nyawamu, lupakan soal One Piece. Usopp sedang menari, sedangkan Zoro dan Nami sedang menebak kehidupan masing-masing. Koby menemui Garp ingin bertanya kenapa mengutus Mihawk menangkap Luffy, ada bajak laut yang diberi pengecualian, aku bersumpah melindungi rakyat dan menegakkan hukum dengan adil, jika tak bisa begitu, mungkin marinir bukan jalanku. Lalu Garp menyuruh Koby duduk dan berkata, aku menjadi marinir 50 tahun lalu, saat masih muda sepertimu. Nilai hidupku sederhana, tapi aku terpaksa beradaptasi karena dunia tak sesederhana itu. Penegak hukum masih pandang bulu, aku bisa jadi laksamana armada, tapi aku selalu menolak naik pangkat karena nanti saat naik pangkat aku akan memakai cara-cara mereka. Kebebasanku direnggut, apa kau paham, dunia memang tidak adil, tapi marinir bisa menjadi pemisah antara ketertiban dan anarki, jadi sekarang kutanya, apa kau sanggup menjalaninya? Kurasa begitu, ucap Koby lalu dia pergi. Saat Usopp menceritakan pengalamannya melawan marinir, di sebelahnya Mihawk bertanya jadi kau kaptennya. Usopp berkata kalau kapten resminya adalah Luffy yang bisa memantulkan peluru meriam. Mihawk ingin bertemu dengan Luffy, lalu diajaknya bertemu dengan Zoro dan Nami. Saat memperkenalkannya, Zoro mengenal bajak laut itu, Nami berkata tidak mengenal Luffy. Tapi Zoro malah menantang Mihawk berduel, karena besok kau akan mati. Nami dan Usopp terkejut. Aku Zoro, julukanku iblis pemburu bajak laut, impianku adalah mengalahkanmu dalam duel dan menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Tantangan diterima, besok saat fajar, setelah membereskanmu akan kutangkap kaptenmu, lalu Mihawk pergi. Usopp memberitahukan Luffy kalau ada masalah. Luffy bertanya ada apa, Nami berkata kalau kakeknya mengirim panglima perang laut untuk menangkapmu. Dan bukannya kabur Zoro malah menantangnya berduel, kau seperti lalat yang mudah disingkirkan olehnya, kau akan kalah. Apa kau ingat perkataanku saat pertemuan pertama kita? Tanya Zoro kepada Luffy.
Kau ingin menjadi pendekar terhebat di dunia, ucap Luffy. Hanya dengan mengalahkan Mihawk dalam duel dan merebut gelarnya, itu saja niatku. Itu impiannya, Nami, aku tak berhak menghalanginya, kata Luffy. Lalu Nami pergi. Nami sedang mengemasi barang-barangnya, sedangkan Zoro sedang menanti duelnya dengan Mihawk. Keesokannya Nami sudah berada di kapal yang akan berangkat, tapi Nami akhirnya membatalkan kepergiannya. Sedangkan Zoro dan yang lain sudah bersiap-siap. Monkey D. Luffy, aku heran kenapa marinir butuh bantuanku untuk menangkap Kronco, tapi aku suka topimu, ucap Mihawk. Mari kita mulai, ucap Zoro. Mihawk memakai pedang kecil yang dijadikan kalung, berburu kelinci tak perlu meriam, ucapnya. Saat tertusuk pedang kecilnya, Zoro menggunakan pedang ketiga. Mihawk berkata akan membunuhmu dengan Yoru sebagai tanda hormat. Lalu mereka berdua maju, dan pedang Zoro hancur berkeping-keping. Zoro berkata, luka di punggung adalah aib terbesar pendekar pedang, lalu Zoro menyerahkan dirinya untuk dibunuh. Nami, Luffy dan Usopp hanya melihatnya, lalu Mihawk menebas Zoro. Apa tujuanmu Luffy? Tanya Mihawk. Aku akan menjadi raja bajak laut. Tujuanmu lebih berbahaya daripada mengalahkanku? Mungkin kau bisa, dunia ini butuh orang yang penuh kejutan, Roronoa Zoro. Belum saatnya kau mati, asah kekuatanmu dan temui aku. Lalu Mihawk pergi. Zoro berkata, jika aku gagal menjadi pendekar pedang, kau pasti kecewa, tapi Luffy berkata takkan kecewa. Ini takkan terulang, mulai sekarang aku akan mengalahkannya demi menjadi pendekar pedang terhebat, aku takkan kalah lagi, ucap Zoro lalu dia pingsan. Zoro! Zoro!